Podo hari libur reuni keluarga besar, aroma rendang dan opor ayam yang menggoda menguar melintasi taman rumah nenek Ratih di Bogor, bercampur dengan udara sejuk pegunungan saat saya bersandar podo mejo Taman Besi Tempo, tempat perlindungan masa kecil saya di rumah ini. Meski segalanya telah berubah, ada sesuatu yang menenangkan tentang sudut familiar ini, tersembunyi dari keramaian acara keluarga. Layar laptop saya menyolot dengan laporan keuangan kuartal 3, angka-angka yang mewakili bertahun-tahun kerja keras yang tak akan dimengerti oleh siapapun di dalam rumah itu. Ponsel saya bergetar di atas meja logam. Penelepon menunjukkan rumah lelang Nusantara, rumah lelang yang memberi saya kesempatan pertama 15 tahun lalu. Alyo Rahayu, jawab saya, menjaga suara tetap rendah. Alyo, ini Rino. Kita punya masalah dengan verifikasi Safir Birma untuk klien Singapura. Nodo mendesak dalam suaranya membuat saya langsung berdiri tegak. Safir yang kita bendera bulan lalu, penjualnya menuntut analisis kedua. Saya melirik ke arah rumah di mana saya baru saja menghabiskan 90 juta untuk catering acara, yang tak seorang pun di dalam sono akan hargai. Kirimkan spesifikasinya. Saya akan jalankan sendiri melalui algoritma terbaru kita. Di dalam rumah, tawa saudari saya mengalun melalui jendela dapur dengan nodo gas, yang selalu digunakan untuk memastikan semua orang tahu dia sedang bersenang-senang. Tawa berbeda. Tetap saja Milo. Alyo, kamu dengar saya? Maaf, Rino. Saya kembali fokus. Katakan podo mereka bahwa verifikasi kita tetap berlaku. Jika dia ingin opini lain, silakan coba di tempat lain. Tapi ketika batu itu gagal di setiap tes lain, dia akan kembali. Baiklah. Dan Alyo, nikmati waktu keluargamu, tambah Rino sebelum memutuskan sambungan. Waktu keluarga, seolah-olah kami pernah menjadi jenis keluarga itu. Saya menutup mata sejenak, menghitung berapa lama saya harus bertahan sebelum bisa keluar dengan anggun. Perhitungan itu tak berpihak pada saya. Nenek Ratih bersikeras saya tetap sampai makan malam, dan saya tak pernah bisa menolaknya. Pintu geser kaca terbuka di belakang saya. Nah, ini dia. Milo melenggang menyeberangi teras, heelsnya berklik dengan sengaja lambat. Kerja di hari reuni. Ibu bilang kamu sudah di sini selama 1 jam. Saya tersenyum kaku. Hanya menyelesaikan sesuatu. Milo bersandar di meja. Jeans desainer dan sweater yang harganya lebih mahal dari yang seharusnya dia mampu. Selalu yang bertanggung jawab, katanya dengan suara penuh ejekan pura-pura. Dia melirik layar saya. Apa yang membuatmu begitu tertarik? Laporan kuartalan. Dia tertawa seolah konsep itu absurd. Saat saya tak menjawab, dia mendorong diri dari meja dan meraih laptop saya. Ayo, Alyo. Tradisi keluarga. Tak ada kerja di hari raya. Tangan saya terulur cepat. Milo, jangan. Tapi dia sudah membuka pintu. Laptop diangkat tinggi seperti trofi. Lihat apa yang saya temukan, serunya, melangkah masuk ke ruang makan di mana orang tua kami sedang mengatur piring di meja yang saya bayar. Alyo bersembunyi di taman mengerjakan hal-hal kerja membosankan. Saya mengikuti, jantung berdegup kencang saat Milo meletakkan laptop saya di meja makan dengan dramatis. Siapa yang mau lihat apa yang membuat Alyo terlalu sibuk untuk keluarga? Ibu menengadah, rambut peraknya yang tertata rapi menangkap cahaya lampu gantung. Alyo, sungguh. Ini reuni keluarga. Mari kita lihat apa yang lebih penting daripada kita. Kata Milo, memutar layar. Ruangan menjadi sunyi. Di layar, dengan huruf profesional bersih. Ringkasan akun, verifikasi Permata Rahayu, total aset liquid, Rp 170 miliar. Wajah ayah memucat. Rahang ibu terjatuh. Kesunyian meregang, semakin tegang setiap detik.
Ibu memecahnya pertama, wajahnya memerah ungu berbahaya. Kamu biarkan kami berjuang, koto-koto itu meledak. Selama bertahun-tahun berjuang, ulang saya, benar-benar bingung. Saya sudah kirim 30 juta setiap bulan untuk biaya medis dan cicilan. Suara ayah meninggi. Saat kamu punya miliaran, moto Milo melebar dengan teatralitas yang saya kenal sejak kecil. Pendahuluan air moto untuk mengalihkan perhatian. Saya sakit, bisiknya. Kamu tahu betapa sakitnya saya. Suaranya pecah sempurna. Semua pengobatan yang tak terjangkau. Kamu berhutang podo saya. Saya memandang mereka dengan tenang aneh meski jantung berpacu. Ini pola yang selalu odo. Alio yang bertanggung jawab. Alio yang terlupakan. Alio yang dikirim ke rumah nenek saat berusia 9 tahun karena Milo sakit dan seseorang harus pergi, dan tak bisa favorit itu. Saudaramu butuh perawatan khusus, lanjut ibu. Kami cicil rumah untuk pengobatannya. Pikiran saya melayang ke pembayaran yang ditandai, dukungan medis dan hipotek dalam software akuntansi saya. 4 tahun pembayaran, total 1,5 miliar. Dan sekarang kami tahu kamu menyimpan uang, tuntut ayah. Keluarga sendiri butuh, dan kamu. Ini perusahaan saya, koto saya pelan. Mereka terus bicara di atas suara saya. Wong saya, koto saya, suara lebih tegas, memotong tuduhan mereka. Ruangan sunyi lagi, kali ini karena kaget. Milo pulih lebih dulu, taktik berubah seketika. Tapi setelah semua yang kami lakukan untukmu, katanya, suara turun menjadi bisikan terluka. Semua pengorbanan. Pengorbanan opo tepatnya, tanya saya, denyut nadi tetap stabil. Pengorbanan mono yang kita bicarakan. Ibu maju selangkah. Uang ini yang menjogo atap di atas kepala kami, desisnya. Kesehatan saudaramu. Rumah sudah lunas, koto soyo. Soyo cek catatan kabupaten tahun lalu. Sudah lunas 7 tahun. Ayah mendekat ke sisi ibu. Kamu tak berhak cek keuangan kami. Soyo berhak tahu ke mono wong soyo pergi, bantah soyo. Berhak verifikasi opo yang dikatakan podo soyo. Ibu mendengus. Selalu dingin, Alio. Selalu menghitung. Ini keluarga. Keluarga, ulang koto itu, terasa aneh di mulut soyo. Milo terisak dramatis. Soyo tak percaya kamu lakukan ini podo kami. Soyo memandang mereka. Benar-benar memandang. Ibu, manipulator keuangan yang mengatur tipu muslihat bertahun-tahun. Ayah, pendukung yang selalu berpihak podo Milo. Milo, putri monjo yang memanfaatkan sakit masa kecil menjadi hak istimewa seumur hidup. Dan di sudut, diam tapi waspada, Nenek Ratih. Moto kami bertemu, dan dia memberi anggukan halus penuh persetujuan. Sesuatu berubah dalam diri soyo. Seumur hidup menjadi yang kuat, yang bertanggung jawab, yang diabaikan. Flashback menghantam, berdiri di dapur saat 16 tahun, memegang nilai ujian masuk Universitas 1580. Ibu melirik, bagus, sayang, sebelum kembali ke pito partisipasi Milo di lomba sekolah. Gelombang rasa bersalah familiar muncul, respons otomatis untuk menenangkan, berdamai, berkorban. Tapi di bawahnya, sesuatu lain tumbuh, resolusi. Soyo merasakan tekanan lembut di bahu. Nenek Ratih telah mendekat, tangannya meremas pelan. Kekuatan mengalir dari sentuhan itu, satu-satunya orang yang pernah melihat Soyo opo adanya. Punggung Soyo melurus. Bertahun-tahun dendam mengkristal menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih jernih. Soyo menutup laptop dengan klik tegas dan memasukkannya ke tas. Kesunyian ruangan absolut saat Soyo membantu nenek berdiri, mengambil tas, dan berjalan ke pintu. Soyo berhenti di ambang,
berbalik ke keluarga yang tak pernah benar-benar milik saya. Makan malam sudah dibayar, koto saya pelan. Nikmatilah. Rabu pagi, sekiline Jakarta bersinar di balik kegelapan malam saat saya duduk sendirian di kantor lantai 43 Gedung Sudirman, pemandangan kota yang tak pernah tidur. Saya sudah menatap spreadsheet yang sama selama hampir 1 jam, jari menggantung di atas mouse, tak mampu menggulir melewati bukti yang menghancurkan. 4 tahun transfer bulanan rep 30 juta, ditandai dukungan medis dan cicilan rumah, total rep 1,5 miliar. Catatan tak pernah bohong, bisik saya ke ruangan kosong. Manusia yang bohong. Saya buka arsip pesan suara dari 3 tahun lalu, disimpan di cloud bersama setiap komunikasi keluarga. Kebiasaan yang terbentuk dari bertahun-tahun menjalankan verifikasi permoto rahayu, di mana verifikasi bukan hanya bisnis, tapi agama pribadi saya. Suara Ibu Hartini memenuhi ruangan. Nodo histeria terkendali yang selalu mendahului permintaan uang. Alyo, kita perlu bicara soal cicilan rumah kedua. Tagihan medis Milo menumpuk dan kami tak tahu harus bagaimana lagi. Tolong hubungi aku segera. Saya tutup mata, mengingat bagaimana cepatnya saya merespons, mengatur transfer otomatis tanpa minta bukti. Keluarga tetaplah keluarga. Dan Milo memang sakit saat kecil. Itu benar. Sisanya. Situs catatan properti terbuka di monitor kedua. 3 klik kemudian, kebenaran menatap balik. Sertifikat lunas tercatat, tanggal 7 tahun lalu. Tak odo cicilan kedua, tak odo utang. Tentu saja, gumam saya, meraih ponsel. Saatnya verifikasi klaim medis. Akun Instagram Milo muncul di layar, publik karena dia membangun diri sebagai influencer gaya hidup kelas menengah. Saya gulir mundur secara metodis, mencocokkan posting dengan timeline transfer. 9 Februari, 2 hari setelah transfer rep 30 juta, Milo pose dengan tas Hermes. Caption, treat yourself. Kamu pantas. April 12, 3 hari setelah transfer, Milo di resort Bali. Caption, kadang butuh kabur sejenak. Travel book. Juni 15, sehari setelah transfer, Milo di Spa Ubud. Caption, self-care bukan egois kalau memang diperlukan. Perut saya mengeras saat pola menjadi tak terbantahkan. Setiap transfer diikuti pembelian mewah Milo. Sementara pesan suara ibu terus berlanjut dengan narasi yang sama. Pengobatan berkelanjutan, tagihan menumpuk, pengorbanan keluarga. Arsitektur tipuan mereka terungkap dengan kejelasan brutal. Ibu sebagai dalang, mengatur manipulasi keuangan bertahun-tahun dengan panggilan penuh air mata yang diatur sebelum hari raya atau ulang tahun. Milo sebagai kaki tangan rela, memanfaatkan sakit masa kecil jadi klaim abadi atas sumber daya saya sambil mendokumentasikan gaya hidup asli di media sosial. Strategi mereka elegan dalam kesederhanaannya. Buat krisis yang butuh intervensi keuangan saya, jaga jumlah tetap sedang agar tak curiga, dan balas dengan manipulasi emosional setiap kali saya minta detail. Sistem sempurna yang sudah menyedot rep 1,5 miliar. Saya bersandar di kursi, pikiran melesat melampaui implikasi keuangan. Jika mereka memanfaatkan saya bertahun-tahun, apa yang terjadi saat saya putus? Reputasi perusahaan saya dibangun atas kepercayaan dan verifikasi. Verifikasi permoto Rahayu memberikan sertifikasi untuk rumah lelang paling bergengsi. Bagaimana jika keluarga saya buat skandal publik? Bagaimana jika mereka muncul di rapat klien? Pengurasan 360 juta per tahun berakhir malam ini, berarti mereka harus cari uang di tempat lain atau serang saya lebih agresif. Sekiline Jakarta kabur sedikit saat saya menatap jendela. Koto-koto nenek ratih dari puluhan tahun lalu mengambang kembali. Buat sesuatu yang milikmu, Alyo. Dan jangan pernah berhutang terima kasih podo mereka.
Saya meraih ponsel lagi, buka aplikasi ban, navigasi ke bagian transfer rutin. Jari menggantung di atas tombol batal transfer otomatis. Bertahun-tahun pengkondisian bertarung dengan kejelasan baru, keraguan bertahan 3 detik sebelum saya tekan konfirmasi pembatalan. Pesan konfirmasi muncul. Transfer bulanan Rp 30 juta ke Hartini Rahayu telah dibatalkan. Sesuatu bergeser dalam dodo saya. Seperti petir, seolah beban yang saya pikul begitu lama sampai tak sadar sudah terangkat. Saya tarik napas dalam, mungkin napas penuh pertama dalam bertahun-tahun. Telepon kantor berdering, mengganggu momen. Penelepon menunjukkan Stepanie, direktur perkami. Alyo, maaf telepon malam, klien London mau pindah demo verifikasi besok ke Kamis. Harus soyo. Stepanie, bisakah kamu datang pagi-pagi besok? Potong soyo. Soyo butuh saranmu soal situasi pribadi yang mungkin memengaruhi perusahaan. Diam sejenak. Tentu. Semua baik-baik sojo. Akan baik, koto soyo dengan percaya diri tak terduga. Soyo perlu siap untuk kemungkinan dampak keluarga. Soyo sudah dukung mereka secara finansial bertahun-tahun, dan soyo baru putus. Mereka mungkin tak terima baik. Diam lain. Soyo akan datang jam 7, suaranya berubah ke nada efisien yang soyo hargai di tim eksekutif. Dan soyo bawa protokol penanganan pengunjung tak diinginkan. Setelah telepon, soyo buat folder baru di drive aman. Dokumentasi dukungan keuangan keluarga. Masukkan setiap catatan transfer, setiap pesan suara tersimpan, screenshot posting Milo yang cocok waktu, dan catatan kabupaten yang bukti rumah sudah lunas. Soyo kirim email singkat ke security gedung, update daftar pengunjung resmi dan hapus nomor keluarga yang punya akses tetap. Pesan terpisah ke resepsionis Sarah, peringatkan kemungkinan pengunjung tak resmi dalam beberapa hari mendatang. Refleksi soyo di jendela terlihat berbeda entah bagaimana, bahu lebih tegak, rahang lebih tegas. Soyo bangun perusahaan ini lewat verifikasi, bisik soyo podo diri sendiri. Saatnya verifikasi keluarga soyo. Ponsel bergetar dengan panggilan masuk. Nomo nenek Ratih muncul. Kamu sudah lakukan hal yang benar, katanya tanpa basa-basi saat soyo angkat. Soyo tak kaget dia tahu entah bagaimana. Nenek Ratih selalu melihat dinamika keluarga dengan kejelasan sempurna. Bagaimana kamu? Ibu meneleponku mengomel soal anak tak tahu berterima kasih dan tagihan mendatang. Jelas nenek, suaranya membawa kebijaksanaan 82 tahun. Soyo tahu kamu akhirnya melihatnya. Rp 1,5 miliar, nenek. Dan rumah sudah lunas bertahun-tahun. Soyo tahu, dia mendesah. Soyo pernah coba bilang, tapi kamu belum siap dengar. Kami diam nyaman sejenak sebelum dia tambah, tim hukum kamu sebaiknya siapkan pernyataan fakta kalau-kalau. Setelah panggilan, Soyo forward folder dokumentasi ke konsultan hukum dengan pesan singkat minta review kewajiban finansial Soyo ke anggota keluarga. Jawaban mereka cepat. Tak ada kewajiban hukum. Kami siapkan dokumentasi pertahanan kalau perlu. Asisten eksekutif Soyo, Maria, kirim pesan. Dengar dari Stepanie soal rapat pagi besok. Soyo tangani telepon keluarga yang masuk. Kamu fokus persiapan klien London. Pesan lain dari Direktur Security. Protokol pengunjung diperbarui. Tak ada yang naik ke lantai kamu tanpa persetujuan eksplisit. Akhirnya, notifikasi email dari klien London. Menantikan demo Kamis. Sistem verifikasi kamu tak pernah mengecewakan kami. Kami percaya sepenuhnya pada penilaian kamu. Malam itu, Soyo tidur tanpa kecemasan jam 3 pagi biasa. Bangun untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Ritual pagi terasa berbeda. Bahu rileks, napas lebih dalam, pikiran lebih jernih.
Kesadaran pahit manis bahwa hubungan keluarga mungkin berubah selamanya berdampingan dengan rasa baru. Saat cek ponsel, layar notifikasi tunjukkan 8 panggilan tak terjawab. 3 dari ibu, 2 dari ayah, 3 dari Milo. Saya taruh ponsel tanpa dengar voicemail. Batas sudah digaris. Saya bisa cinta mereka dari jauh. Koto saya podo refleksi di cermin kamar mandi. Koto-koto terasa sakit sekaligus membebaskan. Untuk pertama kali dalam hidup dewasa saya memilih diri sendiri. Intercom di meja berbunyi seminggu setelah reuni keluarga. Suara Sarah, resepsionis biasanya tenang, kini odo-nodo tajam yang tak pernah saya dengar. Bu Rahayu, maaf mengganggu, tapi odo orang di lobi yang ngotot harus bertemu Ondo segera. Saya sedang review algoritma verifikasi saat suaranya masuk, tapi nodo itu membuat saya letakkan pekerjaan. 3 orang mengaku keluarga Ando. Suaranya turun sedikit. Mereka bikin keributan. Wanita itu, Ibu Ando saya rasa, menuntut bertemu Ando dan menolak pergi. Pria itu mengancam security bilang dia berhak lihat anaknya. Dan odo wanita muda yang rekam semuanya di ponsel. Perut saya jatuh. Hartini, Joko, Milo, tentu saja. Transfer bulanan tak datang. Saya sudah jelaskan Ondo sedang rapat seharian, tapi mereka cukup ngotot. Sarah lanjut. Harus saya panggil security gedung. Sejenak panik melanda, refleks seumur hidup menghindari konfrontasi, terutama dengan keluarga. Lalu, mengejutkan, ketenangan turun seperti perisai pelindung. Saya bangkit dari meja dan berjalan ke jendela, lantai ke langit-langit kantor sudut. Jakarta membentang di bawah, 42 lantai di bawah. Jarak terasa simbolis. Meluruskan blazer desainer abu-abu, saya tangkap refleksi di kaca. Saya hampir tak mengenali wanita yang menatap balik, tenang kuat pasti. Ethan, direktur security, muncul di pintu. Bu Rahayu, saya bisa tangani ini untuk Ondo. Suaranya penuh percaya diri orang yang pernah tangani situasi lebih buruk. Cukup katakan Koto. Saya berbalik dari jendela. Keputusan diambil. Silakan tangani. Mereka penyusup. Tekan tombol intercom, saya bicara jelas ke sistem. Suara saya mengalun ke lobi. Sarah, saya tak punya keluarga dengan nama itu. Panggil security gedung dan usir penyusup ini. Saya lepas tombol, tarik napas dalam sebelum menuju lift. Ini bukan mundur. Ini penguatan. Saat pintu lift terbuka di lantai dasar, saya langsung lihat mereka, punggung ke saya saat menghadap meja resepsi. Security gedung sudah posisi strategis di lobi. Milo sadar saya dulu, ponselnya diangkat teatrikal saat merekam. Dia menangis, pertunjukan Somo yang saya lihat berkali-kali, kini diperbesar untuk audiens media sosial. Alyo. Hartini berputar, wajahnya berkerut dengan kemarahan suci yang sudah diasah puluhan tahun. Setelah semua yang kami lakukan untukmu. Joko maju, gunakan tinggi badannya untuk mengancam, taktik yang berhasil saat saya 9, 16, 25 tahun. Kamu kira memotong kami selesaikan segalanya? Kami besarkan kamu. Kamu berhutang segalanya podo kami. Tim security mendekat, bentuk pagar pelindung. Saya tetap diam, suara stabil. Silakan usir mereka. Jika kembali, panggil polisi untuk pelanggaran masuk. Kami keluarga kamu. Hartini melompat ke arah saya, tapi dicegah petugas security. Berani kamu perlakukan kami seperti penjahat? Ini belum selesai. Joko menggeram, wajah merah. Kamu kira bisa tinggalkan kewajiban keluarga begitu saja? Odo hukum, Alyo. Hukum nafkah anak. Kamera Milo terus merekam, tapi saya lihat ekspresinya berubah. Kaget bahwa taktik biasa tak berhasil.
Untuk sekali ini, dia bukan pusat drama. Sarah berdiri tenang di belakang meja, tangani keributan dengan sikap profesional. Dari mesanine atas, saya lihat anggota tim eksekutif saya menonton, kehadiran mereka dukungan diam dekat lift, Marcus Williams, klien besar yang kebetulan datang rapat sore, amati adegan dengan alis terangkat. Protokol security cukup ketat di sini, Alyo, gumannya mendekat. Kalau butuh kesaksian, saya siap beri. Ponsel saya bergetar di saku. Pesan dari Nenek Ratih. Berdiri teguh. Saya berbalik ke kepala security. Usir mereka. Jika kembali, panggil polisi untuk pelanggaran masuk. Kamu tak bisa lakukan ini. Hartini lompat lagi, jari melengkung seperti cakar. Petugas security melangkah mulus di antara kami. Kamu akan menyesal. Joko mengancam, suara turun ke nada yang dulu mendahului amarah terburuknya. Ini belum selesai, Alyo. Isak dramatis Milo berhenti, ponsel masih merekam, tapi ekspresinya bergeser ke sesuatu yang jarang saya lihat di wajahnya. Kaget sungguh. Naskah sudah berubah, dan kali ini dia tak tahu dialognya. Saya berbalik punggung dan berjalan ke lift tanpa menoleh. Pintu tutup di atas protes nyaring ibu dan ancaman ayah. Sendirian di kantor, saya ambruk ke kursi, tangan gemetar sekarang konfrontasi selesai. Keteguhan yang bawa saya tadi runtuh seperti topeng, ungkap opo yang di bawah. Kemarahan, duka, dan sesuatu tak terduga. Lega. Kenangan muncul, sembunyi di lemari kamar saat 7 tahun setelah pecah piring. Belajar dini bahwa tunjukkan emosi berbahaya. Pola berlanjut ke dewasa. Kuat. Jangan bereaksi. Jogo damai. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, saya beri izin diri rasakan segalanya sekaligus. Kemarahan atas manipulasi bertahun-tahun. Duka atas keluarga yang tak pernah benar-benar saya miliki. Lega akhirnya bilang tidak. Air mata datang tiba-tiba, hebat. Bertahun-tahun emosi tertahan banjir keluar. Saya tak coba hentikan. Setiap isak terasa lepaskan potongan masa lalu, cuci tahun-tahun kewajiban. Saat air mata akhirnya berhenti, saya lihat sekiline Jakarta. Matahari sore berkilau di gedung kaca. Sesuatu mendasar bergeser dalam diri saya. Gemetar di tangan hilang. Saya bebas, bisik saya ke kantor kosong. Pagi berikutnya, saya buat timeline detail dukungan finansial dan tuntutan keluarga, susun kronologis. 4 tahun transfer bulanan ditandai dukungan medis dan cicilan. Dokumentasi panggilan air mata ibu klaim darurat keuangan. Catatan bukti rumah lunas 7 tahun lalu. Saya review rekaman chat konfrontasi kemarin. Tonton dengan detasemen klinis. Tim hukum terima salinan bersama sejarah keuangan lengkap. Ini cukup komprehensif, komentar pengacara saya saat review. Kamu antisipasi gugatan hukum. Saya siap setiap kemungkinan, jawab saya. Protokol security kantor ditingkatkan. Resepsionis kini punya tombol alarm langsung ke security gedung. Tim perpantau media sosial untuk posting Milo soal konfrontasi. Surat CAC andesis disusun tapi tak dikirim. Bukti diatur tapi ditahan cadangan. Biarkan mereka gerak duluan. Seminggu kemudian, amplop surat tercatat tiba di meja. Saya buka hati-hati, keluarkan dokumen hukum. Gugatan Joko dan Hartini Rahayu menuntut nafkah orang tua, klaim kesulitan finansial mereka tanggung jawab saya. Saya rasakan bibir melengkung senyum saat bocor argumen hukum yang dibuat asal. Angkat ponsel, telepon tim hukum. Mereka baru masuk jebakan kita, kota saya, jari istirahat di binder bukti sudah diberi nomor kasus pengadilan, menunggu momen ini. Lanjutkan. Tim hukum tukar pandang. Miranda, kepala konsultan, angguk setuju. Mereka langsung masuk.
Di tablet depan kami, video Instagram Milo diputar tanpa suara, konfrontasi kantor diedit hapus security. Blokade lompatannya ke Soyo, buat kepergian tenang Soyo terlihat dingin dan kejam. Tim stamp tunjuk sudah dapat 50.000 view sejak semalam. Stasiun lokal Jawa Barat jalankan wawancara Hartini, koto derek dari geser ke rekaman ibu Soyo usap moto kering dengan tisu. Joko telepon klien Soyo langsung. Dan Soyo tanya, suara stabil. Tak odo yang drop belum. 3 orang telepon verifikasi versi Soyo. Soyo bangun bisnis atas verifikasi. Pas sekali itu yang selamatkan Soyo sekarang. Pintu terbuka dan Nenek Ratih masuk, elegan dalam setelan pantsuit abu-abu, yang ingatkan Soyo dari mono Soyo belajar goyo. Di 84 tahun, dia berdiri lebih tegak dari kebanyakan wanita separuh umurnya. Soyo tangkap pesawat pagi, katanya, duduk di samping Soyo. Tangan dia tutup tangan Soyo sejenak, gerakan Somo yang beri kekuatan saat Soyo pergi dari reuni. Mirando uraikan strategi balasan kami sementara, Soyo pelajari bukti yang kami kumpul. Bukti O4 tahun transfer rep 30 juta ditandai dukungan medis dan cicilan. Bukti, screenshot Instagram Milo tunjuk pembelian mewah tepat waktu transfer. Bukti, catatan Kabupaten bukti rumah lunas 7 tahun lalu. Kita tak panik, koto Soyo ke tim. Kita tak tanggapi langsung. Lanjut bisnis biasa. Alyo, selo Mirando. Mereka klaim kamu serang Milo. Video edit hilang rekaman security yang tunjuk kebenaran. Soyo selesaikan untuk dia, koto Soyo. Kirim jawaban gugatan kita dengan semua bukti terlampir. Kebenaran bicara sendiri. Derek tampak khawatir. Simpati publik saat ini di pihak keluarga kamu. Simpati berdasarkan kebohongan runtuh saat fakta muncul. Soyo tutup binder dengan final. Berikan deadline 24 jam tarik gugatan atau kita gugat balik atas penipuan. Saat tim bubar, Soyo tetap duduk, sesuatu menetap di dodo. Bukan takut, tapi resolusi. Kamu tak buru-buru bela diri secara publik, amati nenek saat kami sendirian. Kamu akan, tanya Soyo. Tidak. Dia tuang teh dari service yang Soyo pesan. Kadang diam adalah balas dendam terbaik. Soyo lingkarkan tangan di cangkir hangat, ingat sore masa kecil di taman nenek. Dulu Soyo pikir kalau Soyo sukses cukup, mereka akhirnya lihat Soyo. Dan sekarang, Soyo sadar mereka selalu lihat Soyo. Mereka hanya lihat orang yang bisa mereka pakai. Pengakuan seharusnya sakit, tapi malah terasa letakkan beban berat. Soyo tak butuh persetujuan mereka lagi. Senyum nenek kecil tapi setuju. Lalu, sekarang opo? Kita fokus fakta, bukan emosi. Biarkan bukti ceritakan kisahnya. Beberapa jam berikutnya, Soyo lanjut operasi bisnis biasa sementara Derek pantau situasi. Milo hubungi 3 kompetitor, Soyo untuk deal sponsor. Hartini coba hubungi klien terbesar Soyo langsung. Joko beri wawancara klaim biaya medis sah, bertentangan dengan pernyataan Hartini sebelumnya soal pakai uang untuk perbaikan rumah. Dengan setiap gerakan putus asa, mereka semakin terjerat kebohongan sendiri. Malamnya, jebakan kami siap diluncurkan. Soyo review surat CAC andesis sebelum dikirim bersama paket bukti. Bukti O, gumam Soyo, balik halaman, setiap transaksi ditandai persis seperti instruksi Hartini. Dukungan medis dan cicilan. Bukti, Instagram Milo tunjuk liburan Bali pakai bleset, diposting hari uang Soyo masuk rekening. Bukti, catatan Kabupaten bukti cicilan yang Hartini klaim masih dibayar sudah lunas 7 tahun lalu. Malam itu, Nenek Ratih dan Soyo makan malam di Pentose. Sekiline Jakarta berkilau lewat jendela, lantai ke langit. Pemandangan yang Soyo raih lewat bertahun-tahun kerja, yang tak pernah mereka akui. Tim kamu mengesankan, koto nenek,
amati saya potong sayur untuk salad. Mereka kumpul di sekitarmu seperti keluarga seharusnya. Mereka hormati saya. Saya jeda, pisau menggantung. Itu yang selalu saya inginkan dari mereka. Saya tahu, sayang. Ponsel saya bergetar dengan notifikasi dari Derek. Posting terbaru Milo kehilangan daya tarik. 3 sponsor hubungi kami secara pribadi, tanya situasi. Tim perkelola inquiry media dengan hati-hati tanpa tanggapi langsung. Security gedung pertahankan log pengunjung tunjuk upaya Hartini masuk kemarin. 2 klien kirim email afirmasi kepercayaan lanjut ke perusahaan saya. Rekan industri hubungi tawarkan pernyataan dukung integritas profesional saya. Kehadiran nenek beri legitimasi ke pihak saya. Matriark keluarga terhormat pilih kebenaran saya atas mereka. Mereka underestimate kamu, koto nenek amati saya boco update. Mereka selalu underestimate. Pagi berikutnya, retakan pertama muncul. Joko telepon nomor langsung saya, yang tak saya jawab. Milo kirim pesan video air mata, yang saya hapus tanpa tonton. Hartini tinggalkan voicemail mulai dengan tolong dan memburuk ke sifat asli perasaannya. Kamu anak tak tahu berterima kasih, dingin tak berperasaan. Saya putus sebelum dengar sisanya. Tepat 24 jam setelah kirim CAC undesist, Miranda telepon dengan kabar. Mereka tarik gugatan. Suaranya penuh kepuasan profesional. Dan narasi media sudah bergeser. Seseorang bocorkan sebagian paket bukti kita. Saya tak tanya siapa. Beberapa hal lebih baik tak diucap. Dalam jam, 2 sponsor Milo yang tersisa drop. Reporter investigasi Jakarta hubungi kantor minta komentar soal cerita tentang penipuan media sosial dan manipulasi keuangan keluarga. Kami tolak komentar, tapi beri referensi catatan publik yang berguna untuk fact-checking. Malamnya, laporan sampai bahwa posisi sosial keluarga di komunitas Bogor mereka cepat memburuk saat kebenaran menyebar. Joko diminta mundur dari Dewan Asosiasi Lingkungan. Teman klub Taman Hartini tiba-tiba terlalu sibuk balas panggilannya. Kemitraan butik lokal Milo diam-diam dihentikan. Tanda paling jelas datang dari tetangga nenek di Bogor, yang lapor lihat Joko dan Hartini bertengkar di halaman. Suaranya terdengar, saya bilang kita dorong terlalu jauh. Saat nenek istirahat ke kamar tamu malam itu, saya berdiri sendirian di jendela, lihat lampu berkedip di kota. Ponsel bergetar dengan pesan dari Milo, komunikasi langsung pertama sejak reuni. Tolong, Alyo, kita perlu bicara. Saya taruh ponsel tanpa jawab. Persatuan keluarga yang tampak solid retak di bawah tekanan. Mereka saling serang saat kebenaran ungkap penipuan mereka. Untuk pertama kali sejak ini mulai, saya tak rasakan marah atau puas, hanya kepastian tenang bahwa saya akhirnya putus pola yang dibangun lama. Anak tak terlihat yang mereka abaikan jadi wanita, yang tak bisa mereka abaikan, manipulasi, atau kontrol. Saya ambil tablet dan buat catatan untuk rapat besok. Dana beasiswa nenek Ratih. Endowment awal rep 30 miliar. Keluarga yang gagal menghargai saya hilang hak atas kesuksesan saya. Tapi orang lain akan untung dari opo yang saya bangun. Itu terasa keadilan, lebih memuaskan dari balas dendam apapun. 3 hari kemudian, sinar matahari pagi masuk lewat jendela pentose saat saya tatap video permintaan maaf Milo di tablet. Moto saudari saya penuh air mata latihan, suaranya tersendat di interval tepat terhitung. Saya hanya mau yang terbaik untuk keluarga kita, bisiknya ke kamera. Saudari saya Alyo salah paham niat kami. Kami selalu dukung kesuksesannya. Saya pause video, minum kopi pelan. Di refleksi jendela, saya lihat nenek amati dari pintu, tangan keriput pegang tongkat jalan. Pertunjukan hebat, koto nenek, mendekat bergabung. Dia selalu punya bakat dramatis. Ponsel saya bergetar dengan panggilan masuk,
Kelima hari ini dari teman masa kecil yang tak bicara bertahun-tahun. Joko sibuk rekrut orang masa lalu saya untuk tekanan. Saya diamkan tanpa lihat. Mereka semakin putus asa, koto saya, taruh cangkir. Hartini tinggalkan pesan lain klaim tekanan darahnya, bahaya tinggi karena stres, kesalahpahaman keluarga. Ekspresi nenek tetap datar, tapi dia temukan kekuatan telepon 3 teman klub Brige, saya jelaskan bagaimana, saya tinggalkan saudari sakit miskin. Nama direktur Persaya muncul di layar, saya jawab langsung. Alyo, kita punya situasi. Suara Maria tegang. Milo ancam gugat defamasi atas catatan keuangan, dan pengacara Hartini hubungi soal ganti rugi distres emosional. Tebak, mereka juga di Bali banjir review 1 bintang di platform verifikasi kita. Yo, dan seseorang hubungi investor kamu. Tak langsung identifikasi sebagai keluarga, tapi timing tak kebetulan. Soyo akhiri panggilan dan berbalik, temukan nenek pelajari Soyo. Mereka tak pernah bertarung adil, katanya sederhana. Sebelum saya jawab, ponsel berdering lagi, kali ini dari klien potensial terbesar. Perut saya mengeras saat jawab. Bu Rahayu, kita perlu diskusi situasi keluarga ini sebelum lanjut kontrak. Koto Jonathan Wells, CEO International Appraisals. Dewan khawatir publisitas negatif pengaruhi reputasi kami. Kontrak bernilai miliaran. Sejenak ragu menyusup, apakah buktikan keluarga saya salah layak Jeopardy segala yang saya bangun. Setelah akhiri panggilan, saya temukan nenek masih amati. Opo layak, tanya saya padanya. Drama ini bisa rugikan kontrak internasional. Nenek raih tangan saya. Ini bukan balas dendam, Alyo. Ini keadilan. Bukan hanya untukmu, tapi untuk setiap anak tak terlihat yang diajari buat diri lebih kecil. Koto katanya menyelesaikan sesuatu dalam Soyo. Soyo luruskan bahu dan raih laptop. Panggil tim hukum, koto Soyo saat Maria jawab. Saatnya. 3 hari kemudian, Soyo berdiri di kantor saat notifikasi banjir di ponsel. Headline Tribun Jakarta memboro di platform digital nasional. Influencer dan penipuan keluarga. Bagaimana keluarga Bogor memanfaatkan kesuksesan putrinya. Reporter investigasi kerjakan teliti. Artikel uraikan Timeline teliti. Transfer bulanan Soyo ditandai biaya medis dan dukungan cicilan. Catatan Kabupaten tunjuk rumah lunas 7 tahun lalu. Posting Instagram Milo soal liburan Bali dan pembelian branded tepat waktu dukungan finansial Soyo. Paling menghancurkan adalah rekaman chat kantor tak diedit tunjuk Hartini lompat ke Soyo saat Joko ancam. Kontras dengan klip edit Milo, yang dibagikan online tajam dan tak terbantahkan. Ini di mono-mono, lapor Maria, suaranya bergetar gairah terkendali. 3 sponsor besar Milo sudah cabut. Server Tribun Ceras karena traffic. Soyo amati diam saat ponsel menyolo notifikasi. Tim Soyo jalankan rencana sempurna. Pengiriman anonim bukti ke reporter. Timing strategi setelah video air, moto Milo puncak view. Dokumentasi komprehensif buat kasus kedap udara. Forensik kamu simpan setiap email, setiap kwitansi, setiap transfer. Itu beri reporter segala yang dibutuhkan untuk cerita, lanjut Maria. Nenek bergabung di jendela, amati skiline Jakarta seolah cerminkan pergeseran seismik di dunia kami. Mereka tak pernah duga kamu balas, amati dia. Mereka pasti tak duga kamu lebih jago dari mereka. Laporan masuk sepanjang hari. Sponsor tersisa Milo terminasi kontrak. Rekan bisnis Joko menjauh. Komite keanggotaan Country Club Hartini gelar rapat darurat soal statusnya. Keluarga yang manipulasi narasi puluhan tahun kini tak bisa sangkal bukti dokumenter aksi sendiri. Citra mereka yang dibangun hati-hati runtuh di bawah bobot fakta terverifikasi. Ponsel Soyo terus bergetar dengan permintaan wawancara dari jaringan besar.
majalah gaya hidup, publikasi bisnis. Saya tolak semua. Sebaliknya, saya susun pernyataan sederhana. Bukti bicara sendiri. Saya tak akan komentar lebih lanjut soal urusan keluarga pribadi, kata saya. Lalu tambah paragraf kedua umumkan pendirian dana beasiswa Nenek Ratih untuk siswa terabaikan dengan endowment rep 30 miliar. Itu jumlah persis yang mereka coba ambil darimu, catat Nenek pelan saat saya tunjuk draft. Sepertinya tepat, jawab saya. Uang yang mereka idamkan kini bantu siswa, yang terabaikan seperti saya dulu. Pengumuman ciptakan pivot yang saya harap. Publikasi bisnis fokus ke beasiswa daripada drama keluarga. Pemimpin industri puji inisiatif. Percakapan bergeser dari skandal ke filantropi dalam kurang dari 24 jam. 2 minggu berikutnya, dampak lanjut. Jumlah pengikut Milo anjlok saat citra hidup autentik yang dikurasi runtuh. Joko, yang koneksi profesionalnya diam-diam menjauh, ambil kerja sebagai penyambut di toko lokal. Hartini, dulu direktur sosial komunitasnya, hadapi meja kosong di tempat makan siang biasa. Keluarga yang eksploitasi kesuksesan saya bertahun-tahun kini tanpa akses ke sumber daya saya atau siapapun. Kredibilitas mereka menguap bersama keamanan finansial. Saya sedang review kontrak final untuk DL Appraisers Internasional, kini aman meski drama keluarga, saat Nenek bawa amplop krem. Datang lewat surat tercatat, katanya, taruh di meja. Dari Hartini. Surat tulis tangan Dudu tak dibuka saat bayangan malam merentang di pentose. Nenek temukan saya masih tatap berjam-jam kemudian. Apapun pilihanmu, katanya lembut. Pilih untukmu. Saya usap amplop dengan jari, rasakan tremor kecil di tangan. Setelah segalanya, penipuan, manipulasi, serangan publik, Hartini masih punya kuasa buat jantung saya berdegup. Tapi saat saya tatap sekelini Jakarta, lampu berkedip seperti bintang lawan langit gelap, saya sadar degupan itu bukan ketakutan lagi. Itu kebebasan. Surat tak dibuka bisa tunggu, mungkin selamanya. Cahaya pagi masuk lewat jendela lantai ke langit, lukis pola emas di lantai marmer Italia Pentose Jakarta saya. 6 bulan berlalu sejak konfrontasi keluarga yang ubah segalanya. Saya usap jari di meja quartz slag. Pilihan sadar untuk kejernihan dan kekuatan. Kualitas yang saya klaim untuk diri sendiri. Alyo. Nenek panggil dari area duduk view danau. Tehnya dingin. Saya bawa nampan perak antik ke nenek yang duduk anggun di jendela menghadap danau. Cangkir teh, bone Cino halus somo yang dia pakai saat saya tinggal dengannya usia 9 tahun, tangkap cahaya pagi. Kami kembali lingkaran penuh. Nenek kini tinggal di suite tamu dengan perawat pribadi datang harian. Di 83 tahun, dia tetap tulang punggung dunia saya, meski tangannya gemetar sedikit saat angkat cangkir. Gugup soal besok, tanya dia. Pidato wisuda Universitas Indonesia sudah isi pikiran saya berminggu. Tak gugup, hanya mau benar. Kamu selalu benar. Matanya masih tajam meski katarak mulai di tepi. Amati saya lewat pinggir cangkir. Kamu tahu, saya bilang kamu satu-satunya yang pernah lihat saya. Nenek taruh cangkir dengan klik lembut. Saya tak lihat kamu, Alyo. Saya kenali kamu. Tangan keriputnya tutup tangan saya. Odo bedanya. Perbedaan beresonansi di dodo. Pengenalan. Bukan penemuan, tapi konfirmasi opo yang selalu odo. Kantor London buka bulan depan, kota saya ganti topik. Dan Tokyo sebelum Natal. Alisnya naik tahu. Saya angguk. Verifikasi permoto Rahayu ekspansi melebihi proyeksi liar. Yang mulai sebagai software verifikasi untuk rumah lelang kini layani perhiasan 3 benua. Laporan kuartal tunjuk kenaikan 30% sejak tahun lalu, angka yang saya review tanpa rasa bersalah,
tanpa rasa harus sembunyikan kesuksesan atau minta maaf. Perusahaan berkembang justru karena saya berhenti pikul beban kewajiban keluarga yang tak pernah seharusnya milik saya. Kesadaran datang perlahan selama sesi terapi bahwa jadi yang kuat bukan pujian tapi taktik manipulasi. Jogo saya bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain sambil kecilkan diri sendiri. Malam itu, Maria atur bunga untuk makan malam kecil. Hanya 8 kami rayakan kemenangan akhir tim hukum amankan paten internasional. Asisten eksekutif saya jadi lebih dari karyawan. Dia bagian keluarga pilihan yang saya bangun. Untuk autentikasi, Koto Daniel dari Legal, angkat gelas saat kami selesai dessert di Permata dan dalam hidup. Dan untuk nenek, tambah Sophia, direktur Persoyo, wanita yang tunjuk Alio coro kenali diri sendiri. Semua berdiri, gelas angkat ke nenek saya. Matanya berkaca saat dia anggu-anggun, terima penghormatan. Setelah makan, saya antar mereka keluar dan kembali temukan nenek lihat amplop yang masih di laci meja. Surat tulis tangan ibu saya yang tiba 3 bulan lalu. Sudah putuskan, tanya dia. Saya geser laci tutup. Sudah. Surat tetap tak dibuka. Bukan dari kepahitan, tapi pilihan. Kisah saya lanjut maju, bukan mundur. Saat semua pergi, saya buka jurnal kulit. Hadiah dari pengusaha muda yang saya bimbing. Saya tulis entry akhir bab hidup ini. Penuh garuk kertas tajam. Anak tak terlihat belajar bersinar dan berhenti minta maaf atas cahaya. Saya tutup jurnal dengan klik tegas dan taruh di rak. Nenek berdiri di pintu, siluetnya garis di sekiline Jakarta. Siap, tanya dia. Saya angguk dan ambil lengannya. Bersama kami berbalik ke masa depan.